Ini adalah materi sebenarnya saya lebih senang ini ya. Saya nanti tidak terpaku pada ini ya. Saya lebih senang diskusi interaktif. Baik. Dari ke-17 peserta, siapa yang sudah memiliki rekening BRI tabungan? Bisa dimiliki? Angka-angkanya bisa dimiliki? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 7 ya, belum ada separuh ya. Oke, Selami. Jadi nanti begini harapannya itu harus ada pemisahan antara tabungan yang untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan yang kebutuhan untuk usaha. Nanti kalau nanti itu dicampur, nah kita nanti susah untuk melakukan koreksi, melakukan penilaian. Oh ternyata baik. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa mendefinisikan tentang arti perbankan itu apa sih? Begini, analoginya adalah nasi itu apa sih? Nasi itu adalah makanan pokok yang terbuat dari beras yang sebelumnya direbus dari pagi untuk menjadikan itu harus disulit dulu. Nah, karena seperti itu. Coba kira-kira siapa adik-adik yang bisa mendefinisikan? Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Andeni. Oke, di sini. Perbankan itu kalau menurut pendapat saya pribadi adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, meliputi pinjam, menabung, ataupun juga untuk investasi. Jadi intinya perbankan itu adalah suatu lembaga yang menaungi masalah permodalan keuangan. Itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Cindy. Ada yang lain? Coba menambahkan atau mengoreksi? Monggo silakan. Ayo. Eka. Mbak. Eka. Mbak Eka sama Mbak Cindy ya. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Tambahin? Cukup? Oke. Ada lagi? Definisi perbankan itu adalah lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Kalau untuk masyarakat yang kelebihan dana itu berupa tabungan, kemudian diserahkan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk gaji. Oke, jadi untuk itu keduanya berdasarkan hadiah. Satu lembar berwarna biru. Tepuk tangan dulu. Ya. Masih dua loh yo. Tapi rahasia kan orang panjang nggak tahu apa. Oke, jadi begitu ya. Definisi perbankan adalah lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Dalam perkembangannya, perbankan kemudian menjadi sebuah fasilitator. Kita sekarang sama-sama tahu ya bahwa semuanya sudah digital, semuanya sudah HP, semuanya sudah komputer, semuanya sudah internet. Dalam perkembangannya, kemudian tidak hanya sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat keuangan dan kelebihan dana, tapi juga sebagai alat pembayaran dan pasti digital. Sementara kalau BRI kan sudah seperti kalau kita masuk ke supermarket, di buku supermarket yang sangat besar, kita mau beli dari yang kecil sampai yang besar ada semua. Di BRI itu juga begitu. BRI sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia yang tahun ini sudah berusia 126 tahun. Ada itu apa sih? Pernah melihat nggak sebuah foto produk begitu, terus tengahnya dikasih tanda air? Misalkan produk hingga India. Nah, nanti kalau
dikasih kandang air itu memang masih bisa meminimalisir untuk di copy paste kemudian dialokasi ke akunnya orang lain. Itu pertama. Terus yang kedua, di deskripsi produknya itu harus dijelaskan secara detail. Katakan semakin detail semakin bagus sehingga konsumen itu bisa, ini konsumen ini kan nggak bisa menggambar barangnya ya, nggak bisa melihat barang, dia kan pasti membayangkan barang itu dengan membaca, kemudian dia berpikir, oh ini barangnya dari kain katun, terus kemudian jahitannya kan ada misalkan t-shirt yang tidak ada jahitannya gitu, ini kan mungkin nggak jahitan, itu nggak ada jahitannya. Nah, intinya apa? Semakin kita bisa memberikan detailing pada kita di narasi produknya itu, maka akan semakin meyakinkan calon pembeli. Itu yang penting. Bagaimana kita mau laku jualannya kalau dari proses narasi kita tidak bisa meyakinkan pembeli. Kira-kira bisa dipahami gitu dari sini sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya. Saya Ufitan Hasira. Saya mau bertanya, apa kontribusi perbankan untuk pengusaha dalam bidang e-commerce? Terima kasih. Kontribusi perbankan dalam e-commerce ya banyak sekali. Kembali ke era digitalisasi. Teman-teman yang sedang punya rekening sudah aktif apa belum demonya? Aktif ya. Kalau setiap ada mutasi debit maupun mutasi kredit, alternatifnya tidak ada ya. Misalkan, wah aku kertas ngambil 300, ada notifikasinya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, terus apa kontribusi perbankan di e-commerce? Sebenarnya besar sekali. Di mana kalau kita mengenal, jadi jenis uang itu ada dua, uang kartal, ada yang berfisik uang, tapi uang yang berfisiknya adalah uang, namanya uang kartal. Terus kemudian ada yang namanya uang gilal. Kalau uang gilal itu uang yang berbentuk angka-angka, baik di tabungan, giro maupun di deposito, itu namanya uang gilal. Jadi kontribusi perbankan dalam e-commerce karena tidak bisa bertemu langsung dengan penjual dan pembeli, praktis apa yang dilakukan untuk menyelesaikan transaksi? Transfer ya? Sepakat ya transfer ya? Ketika transfer, terus kira-kira dari si penjual, ya pasti di sini kalau terjadi transaksi yang berisiko siapa? Yang berisiko adalah penjual ya, karena dia harus melepaskan barangnya. Terus di saat dia harus repot-repot, dia harus menjahit, dia harus memotong, dia harus titip, terus tiba-tiba rutin masuk itu dari situ. Dari situ ini, mereka sudah itu belum kenal ya. Terus dia ngecek rekening Shopee-nya, ngecek akun Shopee-nya. Oh, ada pesanan dari Shopee. Oh, ternyata ini tadi yang jual adalah dari Shopee yang masuk ke saya. Kira-kira begitu kurang lebih kontribusinya perbankan ke e-commerce. Bisa dipahami ya? Oke, baik, terima kasih. Kerja dan pinjaman investasi. Biasanya kalau pinjaman bekerja itu pinjaman untuk membiayai stok dagangan, untuk membiayai piutang dagang, untuk membiayai hutang dagang. Itu objektif bekerja. Yang dulu membiayai hutang dagang. Misalkan Papras seorang pelaku UMKM, terus barang dagangannya Papras ini diambil oleh rekanan bisnisnya Papras, itu harus dibayar, sehingga itu menjadi piutang. Terus barang itu dibawa si A, nah terus itu sama si A masih
Cuma ini 2 bulan lagi utangku di sana 100 juta. Ya akhirnya besok saya harus belanja naik ke Kediri. Gimana caranya? Bisa ambil kurai. Nah, itu masuk modal kerja. Itu membiayai utang. Kalau membiayai stok dagangan, ya sudah, stok kainnya berapa? Itu nanti untuk mengambil stok dagangan. Kalau untuk hutang dagang, pas beli toko kain di Tulungagung itu masih hutang belum dibayar. Dengan komitmen si penjual, Pak itu utang boleh, cuma nanti harganya ditambahi 1% ya, karena ya uang saya kan ada di kertas kainnya. Itu nggak apa-apa. Ya setelah tahu pun, ini maksudnya kalau itu harganya sana 1%. Ambil tur ditambahkan yang di toko supplier itu dikasih, namanya yang menjadi kita jaga. Terus kemudian yang untuk investasi, misalkan tadinya punya 1 mesin jahit sudah berkembang, dengan mesin jahit lagi 3, nah, itu nanti namanya modal untuk banyak investasi. Sampai di sini bingung apa 11 apa 11 ya. Oke. Siapa yang boleh meminjam, mengakses pinjaman pun adalah mereka pelaku UMKM yang belum mempunyai pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi, dikecualikan untuk pinjaman konsumtif ya, untuk yang angsuran leasing roda 2, roda 4, angsuran kepemilikan rumah, terus kemudian angsuran potong gaji, terus kemudian angsuran kartu kredit. Kalau punya 5 item ini itu tidak perlu dilunasi, bisa dilakukan dengan pinjaman itu. Nah yang ini yang tadi kita bahas ya, sektor usaha yang ini adalah, nah ini kan pertanyaan, ini juga sektor hulu, ini juga hulu, dibikin awal hulu, perdagangan malah paling terakhir. Jadi masalah konsulnya ada di sektor hulu. Menurut bisa. Ini anggota dari saya. Nah ini mikro ini jadi dibagi. Itu dibagi menjadi 2 segmen. Kalau yang di BRI unit tadi ada kecamatan itu maksimal 50 juta. Kemudian yang di atas 50 juta sampai dengan maksimal 100 juta itu ada di BRI kantor cabang. Informasinya untuk tahun depan itu yang mikro ada perubahan sampai dengan 100 juta itu cukup di BRI unit. Jadi yang tadinya 50 tahun depan misal dari oleh DPR itu menjadi 100. Kemudian 100 ke atas sampai dengan 500 itu nanti menjadi full kecil, sampai kecil ya di BRI Badan Trenggalek. Ini jadi dalam waktu maksimalnya kalau yang di mikro maksimal itu adalah 3 tahun, sedangkan untuk kakinya maksimal 5 tahun, sedangkan yang di kecilnya KNK maksimal 4 tahun, KI maksimal 5 tahun. Identitas yaitu dokumentasi yang harus diketahui. Pertanyaannya adalah seberapa kuat jadi teman-teman itu ingin berwirausaha? Kira-kira niatnya sudah belum banget apa belum untuk berwirausaha? Artinya kembali memang kan nggak ada masa-masa ya. Tapi kesini kan memang kayaknya diri sendiri ya untuk aku pengen jahit dan
ini bisnis ataupun industri fashion ini adalah industri yang tidak pernah akan mati, tidak akan punah. Apalagi yang bajunya biasa remaja putri, ibu-ibu muda, pasti kan kalau pakai kan cuma ini kantong isinya begini aja. Tapi kalau iya kan ada rinda-rindanya nanti beda ya, nanti ini akan isi pita-pita dan itu lebih menggunakan lahan nanti. Gitu ya, berarti ya bismillah nanti teman-teman fokus ke situ ya. Itu sudah dirasa memang sudah besar membutuhkan kesempatan nanti bisa menghubungi BRI di wilayahnya yang terdekat. Yang paling jauh dari kecamatan mana? Yang paling jauh? Bendungan. Yang dari Bendungan siapa? Oh, kompak itu betul. Tapi tidak terlalu semangat ya, meskipun paling jauh. Nah ini alurnya. Kedua ya, bagaimana apabila dengan persyaratan terjadi lengkap? Jawabannya adalah Tuhan akan memberikan waktu bagi kaum tersebut untuk mengambil keputusan. Misalnya, Pak, angkanya masih diurusin karena ada penambahan kita keluarga dulu, ya, dan kami tunggu itu. Terusnya tabungan lebih lagi harus menambah untuk kakak. Bagaimana apabila saya menunggak? Bagaimana apabila saya menunggak? Jawabannya kira-kira apa? Izin ya. Jadi kalau itu jawabannya, kalau pas saya itu jawabannya langsung secara jalan. Kalau enggak izin bisa kita sebenarnya. Terus akan ini bahasa bilang yang saya. Jadi kalau ya namanya kita sudah komitmen ya dengan berkorban apapun yang dia harus kita makan. Ingat itu apapun yang kewajiban kita ya. Tapi juga begitu, juga dengan kewajiban di perbankan. Itu kalau sudah terselesaikan saya kalau itu nggak ada kejujuran kalau belum terselesaikan pasti kepikiran ya. Jadi itu nanti akan apa ya? Mengurangi produktivitas kita. Harusnya jahit itu sudah pernah, udah kurang sulit. Jadi macam begini kan nanti jadi mulai nggak bagus lagi bajunya. Oke, dan selanjutnya ini penyalurannya. Ini data sampai dengan April 2021 ya sudah 54 triliun yang tersalurkan seluruh Indonesia. Kalau selanjutnya, nah ini pertunjukan. Itu baca nggak? Coba baca. Bayar, izin harus langsung membayar angsuran, disiplin. Kalau disiplin namanya tercatat di bank baik, jadi bisa naik atau naik pinjamannya. Misalnya dari bank dapat pinjaman 30 juta, senang kan dari bank bawa pulang. Malamnya kan mikir, besoknya pergi ke dealer sepeda motor. Hati-hati kebiasaan kita. Yang namanya uang pinjaman itu hati-hati, harus dikembalikan, diangsur, dicicil. Ada pertanyaan? Ya. Kan juga ada BRI unit kan di Bendungan. Itu tentang kalau di daerah saya kan sapi peternakan, ya. Terus kalau untuk daerahnya Mbak Evi, ini kan Semurup, itu untuk sapinya biasanya sapi yang merah, sapi daging. Kalau tempat saya kan sapi susu, ya. Itu kemarin tetangga saya ada yang mengajukan pinjaman ke BRI
untuk yang rumahnya Semuro, maksud saya sapinya itu sapi jage, itu lama pengurusannya. Kalau untuk yang sapinya penghasil susu, sapi perah, misalnya malamnya itu WA ke petugasnya, Pak ini mau mengambil pinjaman apa boleh? Besok langsung didatangi, langsung bisa cair. Kenapa kok begitu? Seperti Pak Pras dulu waktu mau mencari penyakit hidup. Pasti kan dilihat kalau tetap ini ayo mana sih? Wah dari belakang ini nasabnya siapa? Nasabnya Gus siapa gitu. Oh berarti depan belakang bagus. Dari sini bisa ngaji apa enggak? Dari sini bisa masak apa enggak? Oh bisa masak ya sudah. Ayo kita coba. Sama kira-kira seperti ketika seorang petugas lapangan mencari nasabah. Kalau tadi dilihat produk apa usahanya, usaha budaya sapi, satu orang itu adalah sama-sama usaha yang bisa dibiayai oleh kur. Itu tadi masuk dalam sektor pertanian. Kemudian pertanyaannya, kok usahanya cepat sih ini kok lama? Ya kembali lagi, itu yang bisa menjawab dengan detail adalah si marketingnya sendiri. Tapi gambarnya seperti itu gambarnya ya. Mungkin tadi ya, oh ini cantik, oh ini hasilnya bagus, kok bisa ngaji? Lah mungkin masih mau di apa ya diberi lagi. Jadi sebenarnya kalau di kredit itu ada lima ya. Seorang nasabah setelah meminjam harus memenuhi kriteria 5 kriteria. 1 karakter, 2 kapasiti, 3 kapital, kondisi, kelaparan. Karakter itu apa? Karakter itu ya, kamu karakter ya? Kok orang mesem menutup kali. Nah, ini wis apa ngono ya itu karakter. Nah, terus kemudian kapasiti itu kapasitas. Itu modelnya tak jauh sih. Bukan macul yang pasukan ngopi rokok. Nah kan nggak selesai macul lah itu kapasitas dari sini gitu. Terus kapital itu adalah modal. Adik-adik tidak bisa ya kalau kemudian katakan Pak pemahaman kapital itu seperti apa sih? Misalkan ini jarum untuk menjahit seharga katakan 40 juta. Kalau kemudian nanti ada ke depan kemudian mengajukan Pak saya mau beli hanya 40 juta. Kenapa kamu beli jarum yang model seperti ini seharga 40 juta? Itu tidak bisa karena harus ada namanya SDS. SDS itu sharing dana sendiri. Seperti kalau adik-adik mau ngambil motor baru dijual, kan pakai uang mukanya ya. Nah, sama seperti di perbankan pun harus ada SDS-nya, sharing dana sendiri. Perbankan punya berapa? Sekian kita tambah yuk, dan bisa beli. Nah itu SDS-nya minimal 35%. Jadi kalau pengen beli kendaraan bisa sebesar 100 juta, maka dana yang disediakan oleh nasabah kurang lebih minimal 35 juta. Itu tadi dari kapital ya, kapital, kapasiti, untuk barang, apa yang belum beli? Karakter, kapasiti. Jadi kami yang di cabang itu setiap bulan mendapatkan update dari kantor pusat itu setiap bulan. Jadi kantor pusat membuat analisa kira-kira 2-3 bulan ke depan usaha apa yang mencetak turun. Itu tidak bisa dibiayai gitu. Sampai dengan nanti membuat sebuah analisa ulang di mana ini sudah dibiayai. Itu terjadi dulu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Wisata
banyaknya bukan itu ya, handphone yang itu loh, yang handphone yang BM itu loh, black market, handphone yang apa ya, yang tidak, ya maaf, itu isunya adalah handphone tumbukan gitu, yang tidak ada biaya cukai. Nah, sampai akhirnya imbasnya itu pada saat itu sudah yang namanya usaha counter itu stop, tidak perlu dibiayai. Itu bertahan hampir 1 tahun. Lah, kembali ke kisah lagi. Jadi kami setiap bulan itu mempunyai update untuk sektor apa yang berwarna hijau, sektor apa yang berwarna kuning, dan sektor apa yang berwarna merah. Kalau kemarin pada saat COVID, yang merah itu begitu banyak sekali transportasi merah. Ya sudah, beli dulu, memang ya bisa jalan. Nanti kalau dibiayai, kalau kasih nasabah yang boleh biaya gitu ya. Itu konsep kolateral. Kolateral itu adalah, itu kalau di kampus kan kolateral jaminan ya. Itu jaminan kalau di angka nomor 5 terakhir. Kenapa? Karena 1 dan 4 tadi adalah first way out. Jadi baru punya harapan nanti cara mengangsurnya dari siklus usahanya, bukan dari penjual jaminan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kok sini cepat, sini kok lama? Ya, terkaitnya dengan 5 hal lagi. Ayu, nasab, ngaji, masak gitu ya. Nah, itu mohon maaf kalau menjelaskan secara detail kenapa itu apa tidak bisa jawab ya, karena nanti yang bisa mengalami adalah si marga sendiri. Karena kalau sapi perah ada per bulannya, mungkin untuk sapi daging baru jual 1 kilo, hatinya sih. Mungkin sapinya itu. Jadi kalau misalkan sapi perah kan selain nanti kita menunggu update-nya setiap bulan, kita masih bisa mengelola susunya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah tidak aktif lagi dari masa produktif, kita bisa menjual penjualannya. Tapi kalau misalkan sapi daging memang harus menunggu sampai dengan 6 bulan dari sapi bakalan untuk saya menjadi satu daging. Jadi faktornya banyak ya, makanya banyak tidak bisa kemudian oh ini rasanya pedas, ini rasanya asin, nggak bisa, karena setiap nasabah itu mempunyai karakteristik masing-masing gitu ya. Baik, ada banyak lagi? Nah, aku ini sebagai pinjaman si nasabah adalah kita bedakan saja. Kita kan kerja bukan bagi bisik-bisik, bukan bagi apa tadi, enggak, kita bedakan. Jadi pinjaman yang diakui oleh perbankan itu adalah pinjaman yang tercetak di BI Checking, ada di Checking ya. Jadi kalau misalkan ke dokter gitu, saya mau tinggal check up, kan dilakukan sedikit uang tinggal uang semua ya, misalnya ya, ini jantungnya sehat, ini obatnya sehat. Nah, sama seperti perbankan. Kalau perbankan itu general check-up-nya melalui BI Checking. Jadi nanti ketika dikirim itu keluar, maka akan muncul semua pinjamannya di mana saja, terus lancar atau tidak, itu nanti keluar semua. Nah, kalau kemudian dari situ nanti kelihatan ini ya, dari sizing namanya itu sizing bisnis, ukuran usaha. Kami nanti mempunyai parameter sendiri. Jadi kalau misalkan sizing bisnisnya itu sebesar ini, nanti maksimal maksudnya sekian. Nah, kembali ke yang tadi ditanyakan sama dia, Pak, itu kok ini lah, mungkin marketingnya melihat bahwa dari data BI Checking dengan sizing usahanya ya sudah cukup lah untuk modal usaha, kira-kira begitu. Jadi tidak bisa ya, sekali lagi bisa digeneralisir. Oh ini suwi karena ini tidak bisa, karena sama seperti kalau kita ke dokter, dok, perut saya sakit, minta obatnya. Lah kan proses itu ada macam-macam, karena telat makan atau karena salah makan. Kalau telat makan obatnya pasti beda dengan salah makan, begitu ya. Ya sama seperti di perbankan seperti itu.
Oke, ada penanyakan lagi? Yang namanya BRI cabang, yang namanya BRI, di manakah alamat BRI kantor cabang Trenggalek? Di utaranya alun-alun, di Jalannya alamat pas. alamat surat Alamat alamat surat. Jalan. kasus melontarkan Terima kasih ya. Dan bagi acara ini tidak memutus silaturahmi kita bersama ya. Nanti mau menanyakan apapun bisa perbankan boleh diambil. Bahkan kalau saya lewat, mau dan lewat. Tapi ini sebenarnya tidak lewat. Kami sekarang ada fitur baru. Jadi kalau misalkan mau buka rekening yang tidak ada waktu ke kantor, bisa sekarang buka rekening melalui handphone, melalui HP Android. Nanti alamatnya sudah alamatnya. Nanti kalau yang belum punya NPWP, nanti bisa dikosongkan nomor NPWP, belum punya di ada di sini. Lebih mudah, nanti tinggal pilih alamatnya. Misalkan tadi mau ingin buka rekening di cabang, jadi nanti pilih alamatnya yang di Trenggalek, Jalan Ayam nomor 4 negatif. Tapi nanti begitu sudah datang ke BRI, nggak usah ngantri, lapor ke customer service, mbak saya juga rekening digital, ini bukunya, nanti sudah tinggal cetak, tidak usah nanti lama di kantor. Itu ya. Perempuan dan cowok adalah sama, organisasi yang sama, sudah terjadi dari kita bisa membuat, merawat dan membesarkan BRK yang sampai dengan saat ini semakin besar pemerintah. Sambung juga. Baik, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Prasetyo Butaryadi. Saya bekerja di BRI Kantor Trenggalek dengan jabatan Relationship Manager, jadi menangani kredit. Nanti saya benar besar dengan adik semua bisa tanya jawab dan interaktif, sehingga nanti ketimbang saya sudah pulang terus nanti ketimbang itu apa ya, ini 14 ya kan nggak enak. Lalu lebih baik bisa kita diskusikan